Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgahayu Hajara Saputri akan menjelaskan sistematika penulisan proposal PKM. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan meliputi sampul dan pengesahan, halaman utama meliputi daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti meliputi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, dan masing-masing margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut ini. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti jika ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Menurut kajian peneliti, dituliskan pada bab ini tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi peneliti terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul atau tim iuran penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Yang ketiga, bab 3. Metode penelitian. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, iuran dan indikator capaian terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Yang ketiga, bab 3. Metode penelitian. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, iuran dan indikator capaian terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Poin 4.1. Anggaran biaya. Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Biaya perjalanan yang berbasis aktivitas lapangan disusun seefisien dan seoptimal mungkin, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan memperhatikan proses pengelolaan PKN berbasis daring. Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB yang mencakup yang pertama, honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang ketiga, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer,
ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium, dan lainnya. Yang keempat, penyusunan, penggandaan dan penjilidan laporan kemajuan. Laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Yang kelima, kertas tidak lebih dari 2 RIM dan ATK sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, perjalanan seminar luar kota. Poin 4.2, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan disusun dalam bentuk bar chart sesuai dengan format pada lampiran. Daftar pustaka. Pada bagian ini, daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Kemudian bagian lampiran. Lampiran pertama, biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping. Lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Dan lampiran 3, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Dan selanjutnya lampiran keempat atau lampiran terakhir, surat pernyataan ketua pelaksana.